Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Albar, saya jadi ingat waktu saya pernah ada di salah satu sekolah menengah pertama di salah satu di tanah air ya. Itu ada seorang anak, dia cerita waktu dulu di kelas 3 SMP dia tuh punya tabungan untuk sedekah. Punya tabungan untuk sedekah yang dia kumpulkan dari kelas 1. Satu SMP. Waktu cerita dia udah di SMA. Itu duit dia kumpulin dari kelas 1 SMP sampai kelas 2 sampai kelas 3. Tujuan dia mau sedekah supaya ujiannya itu bisa lulus. Tapi before giving, ya, sebelum sedekah, dia punya ibu, ceritanya sakratul maut. Sakit berkepanjangan, diduga bakalan lewat, bakal meninggal. Anak ini mudah-mudahan mendengar ya dan melihat tayangan ini. Saat itu beliau bilang, saya dihadapan pada satu pilihan. Pilih sedekah ini supaya ujian saya lulus, atau saya sedekah supaya ibu saya sehat dan panjang umurnya. Dia mikir, akhirnya dia tidak kuasa memilih ibunya. Nggak apa-apa deh ujian nggak lulus, yang penting ibu saya panjang umur, sehat. Buat apa juga dia bilang lulus, tapi ibunya meninggal. Itu waktu dia cerita ya, anak-anak SMA-nya tuh ketawa ke TV. Begitu dia cerita, diam. Karena birrul walidainnya itu luar biasa. Dia rela memilih tidak lulus. Yang penting ibunya selamat. Terus ceritanya bagaimana? Akhirnya dia sedekah. Permintaannya pun tidak mau 2, hanya 1, supaya tidak dikurangi ini fadilahnya. Padahal kan boleh, seseorang boleh setelah bersedekah boleh minta lebih dari 1. Sekurang-kurangnya saja fadilah sedekah pemirsa di tanah air itu ada 4. Pertama, ya, tajlibur rizki, mengundang datangnya rizki. Yang kedua, ya, menyembuhkan penyakit. Yang ketiga, menolak bala. Yang keempat, manjangin umur. Yang 4 ini pun masih di luar, ya, stempel dari sedekah, yaitu sedekah mengampuni kita punya dosa. Tapi ini anak nggak mau, pengennya 1 aja fadilahnya, yaitu supaya orang tuanya itu benar sembuh. Alhamdulillah tuh. Ternyata begitu orang tuanya sembuh, dia lulus dan di SMA dia dapat beasiswa. Itu cerita tuh saya jadi ingat lagi ketika ngelihat anak-anak Mandua Kudus ini, ya, pada pakai pakaian sekolah ya. Saya pun di luar ini ada santri-santri Darul Quran ya. Mudah-mudahan nanti bisa sedikit berkomunikasi dengan kawan-kawan dari Alia. Ini jelek-jelek begini, alhamdulillah ini kita pernah di Alia ya. Siapa bilang dia jelek, Ustaz? Cakep-cakep begini. Ya saya dulu jebolan STM. Jadi waktu SMA-nya dulu saya di STM ya. Sekolah teknik, Ustaz. Sekolah teknik mengaji. Oh ya. Teknik mesin itu. Iya. Alia dulu di Madrasah Alia Negeri 1 Grogol. Ya, dekat lah sama Kudus ya. Cuman 1 hari 1 malam. Kenapa? Sedekah itu dekat sekali dengan cita-cita. Iya, karena sedekah itu kan mengundang ridhonya Allah. Nanti ada VT yang kita bisa sama-sama lihat. Ini VT ini dari sahabat saya, ya, yang akhirnya berbisnis maju sekali. Karena selain karena cita-citanya juga karena sedekah keluarganya memang yang luar biasa. Insya Allah lah kita akan bahas ya, Ustaz Albar ya. Insya Allah. Ya. Baik Ustaz, mungkin kita lanjutkan kembali. Udah azan gitu ya? Iya. Ya, baik pemirsa yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana. Belum Ustaz, belum azan. Belum azan ya? Belum, masih gini-gini no. Gini Ustaz, kalau tadi Ustaz katakan bahwa dengan sedekah dapat mengundang keridhaan Allah, apakah betul segala kebaikan dan kebajikan itu mengundang keridhaan Allah? Sebab gini Ustaz, saya tadi malam Ustaz, saya sebelum tidur saya baca-baca sebuah buku begini Ustaz. Ada sekelompok orang, dia melaut. Dia orangnya ahli ibadah, dia sholat, sedekah segala macam. Lalu tiba ada seorang kelompok lagi yang melaut juga. Ya. Yang sholat ini dia nggak dapat Ustaz. 1 hari, 1 malam nggak dapat juga ikan. Nah sedangkan orang yang nggak melaut, yang melaut itu yang nggak sholat, nggak ibadah, ikannya banyak banget Ustaz.
Nah, artinya bahwa apakah ini merupakan satu keridhaan Allah ketika kita mendapat satu kesusahan atau enggak mendapatkan cita-cita yang kita mau, Ustaz? Itu gimana, Ustaz? Iya. Kalau saya percayanya sedekah itu ya, Bapak Ibu yang rahmat Allah yang hadir di Masjid An-Nida, itu mesti jadi. Ketika dia tidak jadi, mesti memang ada sesuatu. Coba lihat tangan saya. Ini orang sedekah nih, set, nggak numbuh. Dia sedekah lagi, set, agak numbuh. Dia sedekah lagi, set, nggak numbuh. Sedekah lagi, begitu sedekah yang keempat, sebagai manusia dia mengalami putus asa. Dia berdoa nih sama Tuhannya. Aduh ya Allah, saya sudah sedekah kok nggak jadi-jadi ya. Begitu dia lagi berdoa, yang di sini numbuh nih. Yang dia pikir udah nggak bakalan numbuh. Habis yang ini numbuh, yang ini numbuh. Habis yang ini numbuh, yang ini numbuh. Habis yang ini numbuh, yang ini numbuh. Oh, rupanya ada masa panen memang. Ada masa tanam, kemudian ada masa panen. Kalau orang nanamnya itu banyak, maka variasi tanaman juga akan banyak. Di sini barangkali ada yang dari Tasik kan, sebagian barangkali ada yang petani. Bagaimana cara menanam yang baik? Diatur kan? Sepetak udah hijau, sepetak baru mulai mentil, sepetak belum mentil tapi udah mulai ditanam, sepetak lagi disiapin dulu tanahnya. Ntar jalan nih, yang tadinya hijau akhirnya dia matang, yang tadinya mentil jadi hijau, yang tadinya baru ditanam mentil, yang tadinya siap ditanam. Begitu ini panen terus gantian, akhirnya kita panen terus tiap saat. Nah, celaka sekali buat kita yang baru sekali sedekah, cuma nungguin dong. Mana nih? Belum muncul nih. Nah, sambil ya kita bersedekah, sambil kita siramin. Kawal tuh sedekahnya, kawal. Pakai apa? Pakai bangun malam, pakai sholat duha, pakai sholat hajat, pakai sholat berjamaah. Niscaya betul-betul dia akan tumbuh. Baik, Ustaz. Jadi memang terkadang bahwa ada satu keyakinan dengan sedekah itu bisa tambah dan ada juga enggak. Ada juga SMS begini, Ustaz, apakah betul dengan sedekah seluruh masalah hidup kita itu bisa hilang? Tapi kenapa saya sedekah kok begini-begini juga kehidupan saya? Baik. Sebelum nanti azan berkumandang, ada yang saya mau koreksi. Kalimat bahwa sedekah itu ada kalanya berhasil, ada kalanya tidak, itu saya koreksi. Enggak, sedekah itu mesti berhasil. Persoalan tinggal kita sabar kagak. Itu aja. Terus tahu enggak? Jangan-jangan kita tidak tahu bahwa sedekah kita itu udah dibayar, cuma di tempat yang lain, bukan yang kita minta. Baik, Ustaz. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali acara kita nikmatnya sedekah ini setelah kita dengarkan kumandang adzan, dan insya Allah kita semua yang ada di Masjid An-Nida ini akan melaksanakan ibadah sholat subuh jamaah. Jangan kemana-mana setelah itu, tetap di nikmatnya sedekah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Baru saja kita menyelesaikan ibadah salat subuh berjamaah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi pemirsa yang baru saja bergabung dengan kami menyaksikan acara nikmatnya sedekah ini, saya ingatkan kembali bisa nanti bergabung dengan kami di line telepon 021 87797.000 atau di 021 87798.000. Baik, setelah ini kita akan menyaksikan sebuah fiti hamba Allah yang dengan sedekah dia bisa menggapai cita-citanya. Silahkan. Saya dalam menjalankan perusahaan ini, perusahaan baju yang sebetulnya dikelola lah sama istri saya berdua. Saya selalu segala hal itu selesai dengan uang. Untuk pertama kali mendapatkan pinjaman, saya mungkin sewaktu itu saya hanya memberikan yang penting karyawan gaji semuanya itu selesai. Ternyata karena mungkin saya sombong, saya akhirnya mengalami cobaan-cobaan. Contohnya saya dalam membangun rumah waktu itu, saya mendapatkan cobaan yang akhirnya ditinggal 15 karyawan. Cuma
saya mencoba, akhirnya kenapa? Saya sering introspeksi. Ternyata ada kurangnya, saya kurang sedekah ini. Saya akhirnya mensedekahkan uang saya dari pinjaman itu sekitar 2%. Dan alhamdulillah yang saya sedekahkan itu seperti ke pesantren, saya beli jet pump. Itu akhirnya yang buat wudhu itu, dan itu nendang banget ke perusahaan saya. Dari tahun ke tahun saya berkembang. Yang dulu saya cuma ada 3 mesin, alhamdulillah sekarang ada 40 mesin. Dengan adanya saya, karyawan saya, dengan selalu mengadakan di perusahaan ini setiap malam Jumat kita yasinan, itu wajib. Dan setelah yasinan itu konsumsi itu selalu ada, walaupun kecil ya, cuman bagi anak-anak kenikmatan ya. Dan secara tidak langsung kita sering didoakan, dan itu cepat sekali, walaupun hal kecil. Cuman dari hal-hal kecil seperti inilah kita yang mungkin besoknya tahu-taunya saya ada pelanggan dari Aceh yang datang ke rumah terus ngeborong, padahal kecil gitu loh. Cuman hal-hal kecil seperti itu Allah tuh membalasnya sampai 1000 kali. Alhamdulillah. Di situ aku mulai merasakan nikmatnya sedekah. Saya tidak pernah hitung-hitungan, kadang-kadang kalau lagi zaman sepi 100.000. Cuman kadang-kadang besok kita suka apa ya? Ngasih ke ibu gitu. Kasih 150, alhamdulillah besoknya teh 7 juta, kebayang nggak? Cuman 150.000 kasih ke ibu, cuman hasilnya besok ada yang ngeborong 7 juta. Kayaknya itu berapa? Sekitar berapa kali lipat? 150 kali lipatnya. Nah itulah yang Allah berikan, itu pasti. Jadi kita jangan pernah merasa suuzon apa yang kita berikan, karena apa yang kita dapat juga belum tentu hak kita semua kok. Itu ada hak orang lain. Dan ini yang Ustadz Yusuf Mansur selalu pernah mengatakan kepada aku dan istri. Nggak usah jauh-jauh sedekah, yang ada aja. Apalagi yang punya perusahaan seperti kayak gini, orang itu kita anggap aja pesantren. Nah disitulah kita mencoba untuk berbuat dari hal kecil. Demikianlah PT dari salah satu jamaah nikmatnya sedekah, yang pastinya kita juga ingin tahu lebih kenal siapa sosok yang berikut yang tadi kita lihat di layar kaca. Mungkin bisa Mbak Indri agak naik sedikit. Ya. Nah, inilah beliau yang mungkin dengan sedekahnya sukses ya usahanya. Tapi boleh nggak saya tanya dulu satu hal? Mbak Indri dulu kecil, waktu masih kecil, cita-citanya mau jadi apa sih? Emang mau jadi pengusaha baju? Mungkin dari kecil cita-cita saya tuh satu, Kang Albar, pengen berbagi buat orang banyak. Alhamdulillah. Jadi di sini saya mau sedikit sharing, Ustadz. Alhamdulillah, kemarin saya melihat tayangan yang minggu kemarin di hari Rabu. Ustadz begitu terbata-bata, Ustadz begitu tentang orang tua ya Ustadz. Kemarin kita takdim sama orang tua. Itu kerasa banget sama saya Ustadz. Alhamdulillah umur saya sekarang masih 25 tahun, tapi Allah memberikan amanah kepada saya. Saya sudah punya suami, karena saya menikah umur 19 tahun, dan itu Ustadz itu dijodohin sama mama saya. Ini mama saya ikut. Oh, ada ikut. Iya. Jadi karena ada teman-teman juga nih dari SMA gitu. Memang dulu wah cinta tuh begitu, wah pokoknya love is blind tuh benar Ustadz. Love is blind. Ya. Tapi alhamdulillah mama dari kecil mendidik anak-anaknya itu dengan agama gitu ya. Jadi setelah kita besar kita mikirnya kita tidak hanya duniawi gitu. Ini yang hidupnya apa sih yang kita kejar? Cari berkah. Mumpung orang tua saya ada, ya insya Allah lah sebisa mungkin saya takdim sama orang tua saya. Itu hanya waktu 4 hari Ustadz Albar, saya ketemu sama suami saya yang tadi. Sebulan kemudian kami menikah tanpa ada rasa cinta. Tapi kita minta berkah dari orang tua. Mama ridho. Iya, karena mama mengizinkan kamu pacaran kalau kamu sudah menikah. Dan aku yakin sekali ridho orang tua itu adalah ridhonya Allah.
Ya udah mah, bismillah aja. Itu suami saya aja nggak tahu cinta ke saya, nggak tahu itu. Ya bismillah aja aku jalanin, Ustadz. Suaminya ada nggak sekarang? Suami enggak, lagi di rumah nonton. Oh. Kalau ada saya tanya nih, ya kalau ada makanya takut bilang enggak gitu. Jadi nggak diajakin. Nah, pertama kali saya punya bisnis ini, yaitu tadi karena dari perjodohan itu saya asalnya tidak punya apa-apa. Saya cuman modalnya pun, jadi mama tuh dari kecil, kamu boleh kuliah, ini tokonya, ini bajunya, mama modalin baju, bayaran kuliah, keuntungan yang kamu dapat. Jadi dari kecil tuh mama nyuruh hidup aku tuh kayaknya susah banget. Orang main gitu ya, orang begaul, aku harus dagang, Ustadz. Orang nonton kemana, aku harus nunggu di toko. Tapi subhanallah, hikmah itu terasanya oleh saya sekarang. Kalau untuk dididik susah, itu susah gitu. Mendidik anak susah tuh memang susah. Tapi kalau untuk bahagia tuh nggak usah dididik lah. Udah bahagia tuh datang sendirinya gitu, Ustadz. Dan itu yang amat sangat saya rasakan. Dan mama selalu istilahnya tuh mama bukan sedekah kamu tidak. Tapi dek coba berbagi. Dek coba berbagi. Alhamdulillah Ustadz, saya di sini dari yang asalnya cuma 4 karyawan, berkat doa orang tua, ridho orang tua, kita tetap dengan yang namanya sedekah. Dengan adanya pesantren juga saya di Tasik, Ustadz. Alhamdulillah santrinya kurang lebih 500 orang. Dan itu yang nendang usaha kita di Bandung, Ustadz. Jadi kita selalu yang yang namanya usaha lah, Ustadz, pasti ada naik turun. Ya kan? Nah, kita yang minta doanya, ya doakan kita di sini gitu. Karena aku nggak mau punya pesantren tuh minta-minta gitu loh, Ustadz. Cakep betul. Aku pengen pesantren itu jangan yang mancing uang di pinggir jalan gitu. Pokoknya aku harus kaya ya Allah, biar aku bisa bersedekah untuk mereka gitu. Dan alhamdulillah itu kerasa banget, Ustadz, yang namanya usaha ya pastilah ada naik turun. Tapi kita udah di ujung tanduk, Ustadz. Itu Allah yang tenang. Mungkin itu dari sedekahnya mama, keluarga saya. Mungkin yang mama ajarin ke anak-anaknya gitu. Jadi kita nih perusahaan tuh semua bersaudara, sama perusahaan baju seperti ini. 6 bersaudara, saya anak bungsu. Tapi alhamdulillah Ustadz, berenam ini kita nggak pernah yang ada namanya persaingan yang jadi berantem atau seperti apa. Alhamdulillah enggak, Ustadz. Karena apa ya, doanya mama, doanya papa, doanya orang tua. Baik, Teh Indri. Gitu, terima kasih pengalamannya. Luar biasa, Ustadz. Subhanallah ya. Jadi dengan sedekah nggak hanya usaha maju, tapi cita-cita jodoh juga dapat, Ustadz. Ini mumpung juga banyak anak SMA di sini juga nih, Ustadz ya. Jadi jangan yang muda dong, Ustadz, jodoh ya. Buat yang tua juga boleh kali ya. Iya betul tuh. Sebenarnya ya kalau kita ngomong spektrum yang lebih sederhana ya, cita-cita itu kan sebenarnya hajat ya. Keinginan. Cita-cita itu keinginan. Saya sering ngomong begini kepada ibu-ibu semua dan bapak-bapak serta pemirsa. Siapa di ruangan ini yang belum pergi haji, kepengen betul pergi haji? Iya. Banyak ya pengen ya. Baik. Barangkali pemirsa juga seperti itu. Pertanyaannya. Siapa yang tadi malam bangun malam, lalu memperdengarkan cita-citanya pengen ke Baitullah kepada Allah, yang maha memiliki Baitullah? Siapa yang tadi sholat subuh, ba'da subuh kemudian menyempatkan sedikit berdoa, untuk diperdengarkan kepada Allah cita-citanya pengen ke Baitullah? Rasanya kalau saya tanya begitu lagi, lalu disuruh ngacung, ini tinggal sedikit nih yang ngacung. 1. Ini sungguhan ini. Oh subhanallah, berarti banyak juga ya. Iya, jarang ada orang-orang yang kemudian punya cita-cita, lalu dia bermitra dengan Allah. Jarang orang-orang yang bercita-cita, lalu dia bermitra sama Allah. Bawaannya pengennya serantal-seruntul sendirian aja. Pengen punya rumah nembok sendiri, nggak pakai sholat. Pengen beli tanah ngedepain sendiri, nggak pakai sholat, nggak pakai sedekah. Pengen dagang begitu ya, ayo cari modal sendiri, nggak pakai sholat. Akhirnya Allah jauh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat,
Ikutilah Rasulullah sebaik-baiknya Allah. agar kalian semua diberikan rahmat. Insya Allah kita akan coba bahas ya sehabis yang iklan kali ya. Iya. Tapi dadah-dadahin. Satu hal Ustaz, sebelum kita menjawab pesan berikut ini, kita masih sulit membedakan mana keinginan, mana cita-cita, atau keduanya itu menjadi satu hal yang sama. Dan pasti pemirsa juga ingin tahu lebih banyak lagi tentang tema kita. Jangan kemana-mana, setelah pesan-pesan yang berikut ini tetap di Nikmatnya Sedekah. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Nikmatnya Sedekah. Ustaz, sebelum nanti Ustaz melanjutkan kembali, kayaknya sudah ada pemirsa di ujung telepon. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana? Dengan Ibu Eti, Pak. Iya, di mana ibu? Saya ingin bicara dengan Pak Haji Iya, silakan. Yusuf Mansur, Pak. Iya. Ya, dengan keserutan saya nih, Pak. Tapi saya ingin bertanya harus kemana gitu ya, supaya saya ingin berkonsultasi dengan Bapak Haji Yusuf, Pak Ustadz. Ya. Ya. Kemana gitu ya? Jadi harus kemana saya nih, Pak? Baik. Soalnya kalau di sini gitu gimana lah gitu. Ya. Terima kasih ya Ibu Eti ya. Ya, baik Ustaz, masih ada satu lagi ya. Oh, silakan. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Saya dengan Wahyu Di Tangerang, Pak. Ya, silakan Bapak. Enggak, saya Wahyu. cuma mau Bapak cerita Wahyu. aja, Pak. Hah? Bagi pengalaman nih, Pak. Oh, silakan. Alhamdulillah tuh. Ya, dulu saya pernah, ini sih singkat cerita ya, Pak. Ya. Pada saat istri saya melahirkan dulu sesar ya, Pak ya. Pada saat itu saya bingung biayanya. Dan pada saat bingung biayanya itu, saya pikir dari mana nih saya dapat uangnya. Pada saat itu kebetulan banyak yang kasih pinjaman ke saya pada saat itu. Dan itu dulu pada saat itu istri saya lahir bulan September ya, Pak. Ya. Sampai dengan bulan Desember saya belum bisa mengembalikan uang yang saya pinjam. Suatu saat saya nggak tahu kapan itu, saya duduk lagi sore-sore di samping telepon. Saya lagi mikirin kapan utang saya bisa saya bayar ya, Pak. Nggak taunya pada saat saya pikir itu, telepon saya bunyi, Pak. Ada orang pesan orderan ke saya pada malam hari itu juga. Akhirnya saya kerjain dan saya dapat pada saat itu bisa bayar utangnya, malahan lebih, Pak, pada saat itu. Lebih ya? Ya, lebih. Oh. Dan saya pikir ini pasti adalah Allah yang ngatur semuanya, bahwa Allah punya kehendak dari semua yang saya pikirkan pada saat ini. Gitu. Jadi saya cuma kerja satu malam, saya bisa mengembalikan uang saya semuanya, dan saya ada lebihnya. Saya pulang jam 4 pagi, saya kasih ke istri saya. Alhamdulillah, ini kita dapat rezeki. Besok kita bayar semua utang kita pada saat melahirkan dulu. Saya pikir ini adalah sedekah saya yang dulu-dulu ini, Pak. Bahwa saya yakin dengan perkataan Ustadz bahwa sedekah nggak ada yang ditolak, semuanya pasti jadi. Ya. Itu saya yakin. Pada saat saya setel TV hari ini, saya ingin bicara bahwa sedekah nggak ada yang nggak jadi, semuanya pasti jadi, semuanya pasti tumbuh. Itu, Pak. Terima kasih ya. Mungkin itu aja, Pak. Ya. Baik Pak Wahyu, terima kasih. Silakan Ustaz. Ya, ini ada SMS masuk gini nih, lucu nih SMS. Ustadz, dulu aneh punya cita-cita punya HP bagus. Terus aneh sedekah pulsa. Kalau hari Selasa Rebo aneh SMS 40 orang. Alhamdulillah kesampaian Ustadz, handphone aneh diganti bagus banget. Iya. Yang udah bagus ini sedekahin lagi, kita punya toko.
punya toko handphone. Ya, insya Allah. Nah itu buat yang tadi Ibu siapa Eti ya, Ibu Eti kalau mau konseling sebenarnya gampang kok. Bu Eti tengok kanan kiri, di daerah Bu Eti mesti itu ada ustadz-ustadz di sana, ada kiai-kiai di sana, ada ulama-ulama di sana. Kalau nyari Yusuf Mansur mah dijamin kecewa karena waktunya ya nggak ada ya. Kalau datang ke pesantren pun saya benar-benar persilahkan, tapi saya bilang please dah jangan nyari Yusuf Mansur. Kalau nyari Yusuf Mansur tadi dijamin pulang lagi. Nyari ilmunya aja, nyari nasihatnya yang sudah diajarkan kepada adik-adik para asatis di pesantren. Jadi silakan yang pada pengen barangkali konseling, silakan pertama-tama nyari dulu kiai-kiai ajangan-ajangan di sekitar rumah atau di kota-kota lain. Kemudian kalau memang terpaksa harus ke Yusuf Mansur ya ke pesantren Darul Quran saja. Di alamatnya dilihat di www.wisatahati.com. Nanti kemudian sampai di sana temuin ustadz-ustadz yang sudah standby untuk menjamu Bapak dan Ibu semua dengan nasihat-nasihat dan pengalaman-pengalaman yang insya Allah bisa membantu kita keluar dari masalah. Atau yang paling praktis sebenarnya konseling langsung sama Allah. Sholat malam buka Quran, sholat malam buka Quran, sholat malam buka Quran. Kalau enggak ketemu minta sama Allah, Allah ngajarin, insya Allah dapat itu. Amin. Kalau enggak ketemu juga, bisa juga ke TPI Ustaz ya. Kalau enggak ketemu juga datang ke TPI. Ya, datang ke TPI juga jangan ngincer Yusuf Mansur nih. Sebab ada kalanya kita habis siaran langsung kabur. Ya karena ada acara, ada apa. Pokoknya insya Allah lah. Kalau emang ada waktu ya kita layanin ya. Baik. Tapi dari awal saya bilang kalau nyari pengen langsung mang saya udah minta maaf duluan nih karena emang waktu dan segala macamnya yang memang bermasalah. Baik Ustaz, ada penelpon satu lagi, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Alhamdulillah. Ini dari Pak Supri ada di Jogja. Oh dari Jogja. Silakan Pak. Ya, silakan. Saya mau ketemu langsung sama Pak Ustadz ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini saya mau istilahnya cerita ya karena pada intinya saya itu terlibat hutang sangat besar. Ya. Termasuk ini yang paling besar mungkin rumah saya itu dalam kasus penyitaan barang. Oh. Gitu. Jadi sudah meninggal selama 4 bulan dan sudah mau disita oleh bank. Terus kami sama istri saya itu berniat untuk menjual, tapi sudah lama nggak laku gitu loh Pak. Terus saya punya niat lagi ini, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, itu saya jual. Nanti dari hasil penjualan itu saya mau sedekahkan sebagian besar untuk majelis taklim sebelah rumah saya yang istilahnya itu mandek karena ada dana. Ya. Sebagian lagi untuk mungkin panti asuhan dan sebagainya. Saya akan istilahnya mengambil sedikit mungkin hanya untuk kontrak aja gitu Pak Ustadz. Terus akhirnya gimana? Doanya. Oh doanya ya. Ya semoga cepat laku, jangan sampai istilahnya itu nanti kedahuluan bank. Baik. Ya. Keambil bank terus ya nggak punya apa-apa. Ya. Baik, terima kasih semoga Bapak. Semoga ini sebagai pemberitahuan aja yang mau istilahnya membeli rumah saya. Oh iya benar. Luas 288. Bagus juga nih. Iya 288 alamat di Jogja itu. Baik Pak Supri. Harganya 325. Ya. Telepon. Iya, baik, sudah terputus Ustaz. Mudah-mudahan ya, ada yang berminat ya. Amin. Dan tahu lokasi beliau tinggal datang ke sana. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi yang ngacung pengen pergi haji, coba mana? Oke. Ada yang bawa cincin nggak? Nah, ada yang mau nuker hajinya dengan cincin ada? Mana? Ini bawa apa? Bawa cincin apa? Cincin kawin sini. Sini. Maju ya. Yang tadi tuh. Ini apa? Duit. Oh subhanallah. Ya.
Ini cincin kawin. Amanah siapa? Amanah dari? Iya udah. Iya udah. Pakai. Dari istri saya, Pak Ustaz. Oh, Masya Allah. Ya, istri saya namanya Astuti Wirarjanti kebetulan. Iya. Mana lagi yang lain ada? Iya. Surat tanah, sertifikat. Iya. Itu apa tuh? Baik, yang udah siap-siap tadi, yang udah siap-siap bawa cincinnya, bawa duitnya, bawa segala macamnya, nanti habis acara maju ke depan ya. Iya. Tapi sebelum itu Ustaz, sebelum dilanjutin lagi mungkin banyak yang mau juga ke depan, kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Iya. Tetap di nikmatnya sedekah. Jika Anda bermimpi, apakah ini merupakan salah satu tanda atau hanya bunga tidur? Mau digigit ular, jadi ularnya juga dekat. bengong. Cobalah jangan ragu kalau mengambil satu keputusan. Bisa terbang sampai negeri Cina sama menggandeng teman. Jangan sembarangan curhat kepada siapapun mengenai masalah pribadi. Surah Ar-Ru'ya minallahi wal hulmu minasyaitan. Iya, mimpi baik itu datangnya dari Allah dan mimpi buruk itu datangnya dari syaitan. Baik pemirsa, kembali lagi dalam acara Nikmatnya Sedekah. Tadi sebelum break itu luar biasa Ustaz. Banyak yang berani mau sedekah. Saya juga mau nantang istri saya Ustaz. Berani nggak dia mau sedekahin cincin nikahnya sama saya? Subhanallah, sama ente? Iya. Yang yang lain, jangan sama ente. Tadi sempat kita pandangan mata kalau yang lain sanggup dia mau sedekahin cincin pernikahannya. Saya mau tantang istri saya, Bunda mau nggak sedekah cincin nikahnya? Bunda siap nggak? Ngangguk Ustaz. Doain biar kita langgeng Ustaz. Jadi. Iya pemirsa, saya juga ngasih tahu mobil yang kemarin saya umumin. Istri saya punya kendaraan dan dia sudah niat untuk disedekahkan kendaraan itu. Saya cerita jujur, mobil itu kami beli 140 juta. Kalau dijual hari ini itu kira-kira pembeli pedagang ya membeli 75 juta. Tapi saya pengen itu mobil dibeli 200 juta. Sebab uangnya mau ditebar ke pesantren-pesantren penghafal Al-Quran di seluruh tanah air. Alhamdulillah semalam udah laku. Ya, 200 juta. Jadi ada sahabat saya beli, Winky namanya, dia beli 200 juta. Alhamdulillah, ya. Bagus juga kita lelang ini. Dan memang nggak ada ruginya. Sebentar lagi juga tuh mobil ada gantinya tuh. Yakin saya. Nggak lama lah. Paling kacak 3 hari, 7 hari, atau 3 bulan, 7 bulan udah datang yang baru. Nah 7 bulan mah sebentar daripada lo kredit. Apa 36 bulan. Baik, yang tadi sudah ngaco. Coba saya pengen lihat, yang di ruangan ini yang pada pengen sedekah. Alhamdulillah. Nah nanti habis acara, maju ya, ke depan ya. Memang harus ada tukerannya. Nggak bisa kalau nggak ada tukerannya. Ustaz saya nggak bisa sedekah gimana? Ya udah tukerannya kan nggak mesti sedekah. Tukerannya apa? Ada yang tukerannya sholat malam, ya sholat malam. Ada yang tukerannya bisanya duha, ya duha. Tapi kalau ada yang bisa nuker dua-duanya, sholat malam iya, sedekah juga iya. Sholat duha iya, sedekah juga iya. Baca Quran iya, sedekah juga iya, top. Dan tukerannya itu selalu nggak sebanding sama niat kita, sama harapan kita, sama hajat kita. Contoh, tadi saya minta cincin ya, ini ada yang berangkat nih cincin kawin. Cincin kawin ini yang dinilai sama Allah historisnya. Historisnya, value-nya ya, nilainya, bukan uangnya. Kalau uangnya seberapa sih? Dibandingin dengan pergi haji, barangkali ini cincin nggak kebedah. Kalau dijual-jual, cincin kawin, ukuran cincin kawin gitu ya, biasanya kalau kita orang nih, kecuali orang yang kaya dah. Kalau kita orang paling mentok 1 juta. Paling mentok tuh. Nggak tahu nih kalau ini berapa ya. Ini sih kelihatannya nih. Sama romannya nih 1 biji kan ya. Ini sedangkan yang dipengenin 50 juta nih pergi haji. Ya. ONH plus misalkan. Tapi Allah memang begitu. Tukeran yang begini ini Allah tuker dengan sesuatu yang lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cincin ini akan dibayar juga oleh Allah dalam bentuk yang lain apa? Seperti yang Ustaz Albar tadi bilang,
minta rumah tangganya dilanggengin, minta nanti diberikan anak yang soleh-soleha, minta diberikan lagi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Luar biasa. Duluan saya bercanda, siapa yang bawa motor? Kalau emang pengen jabat tangan sama saya, yuk jabat tangan. Motornya nggak usah dibawa, pulang jalan kaki sono. Pulang naik angkot sono. Motornya nggak usah dibawa, nanti kemarin lagi bawa STNK apa BPKB-nya. Itu alhamdulillah tuh. Ada pemirsa TPI yang udah sedekah motor, berikut STNK sama BPKB-nya, alhamdulillah. Sampai sekarang dia masih nagih janji Allah. Mana nih ya Allah? Udah sedekah motor, iya kali kurang kali gitu. Ya kurang kali sama cita-citanya, terusin. Pokoknya nih tanaman kan lagi kita siram nih. Tanamannya lagi mulai numbuh nih, insya Allah dia pasti numbuh, yakin. Yang penting kita jangan sampai kekurangan sabar. Terus buka juga mata, buka mata. Begitu dia sedekah, barangkali dalam keadaan istrinya 7 bulan hamil. Yang dia pengenin rumah, tapi kata Allah apa? Istri kamu nih ya, nggak ada umurnya 2 bulan lagi. Begitu melahirkan, anaknya hidup, emaknya mati. Tapi kemudian Allah panjangin umur emaknya, gara-gara sedekah si suami, bisa begitu. Dia kepengen rumah, tapi kemudian Allah kasih rezeki apa? Dapat duit buat memperpanjang kontrakan. Sebenarnya mah itu bantuan dari Allah. Kenapa? Rupanya sedekahnya itu kurang buat rumah yang bakal Allah datangkan. Lalu Allah panjangin dulu nih waktu buat dia beribadah dengan cara Allah kasih dia tambahan rezeki buat kontrak tahun berikutnya. Kemudian di tahun-tahun berikutnya setelah dia sedekah, dia pelihara sholat duhanya, tahun berikutnya kebeli, tapi bukan di tahun yang bersangkutan, melainkan tahun yang depan. Allah mah begitu. Pemirsa, saya pun terus-menerus mengajarkan sedekah kepada diri saya dan kepada pemirsa semua. Sesuatu sedekah yang hebat tanpa perlu saudara kehilangan barang. Umpama saudara punya mobil tahun 2000, kepengen berganti dengan mobil tahun 2009. Enteng pemirsa, enteng. Kalau cara lama, mobil tahun 2000 jadiin DP. Mobil tahun 2000 jadiin uang muka. Atau mobil tahun 2000 dijual, ya kemudian buat uang muka kredit. Sekarang nggak usah begitu. Mobil yang tahun 2000 berapa harganya? Misalkan harganya 150 juta. Jual sedekain. Tapi jangan disedekain semua. Sedekain aja 120 juta. Yang 30 juta buat sewa mobil ukuran 3 bulan. Ini di TV nggak boleh ngomong merek sih. Padahal nih kalau gue boleh ngomong merek nih lebih mantep lagi. Ya, sedekah mobil yang 150 juta, nanti bakalan dapat mobil yang 1 miliar. Bakalan dapat mobil yang 500 juta. Gimana caranya? Sewa. Dengan uang 30 juta bisa nyewa 3 bulan mobil yang bagus sekali. Lalu sahabat-sahabat saya bicara, Ustaz, itu kan nyusahin diri. Nanti bulan keempat bagaimana? Nggak nyampe bulan keempat. Itu yang 120 juta udah akan Allah ganti 1,2 miliar. Nggak akan ada bulan keempat. Karena yang namanya duit didagangin nih sama Allah nih. Diputer sama Allah. Allah yang muterin nih. Bukan ahli dagang, tapi Allah. Luar biasa. Tapi, saya udah mulai ketularan nih ngomongnya. Luar biasa mulu. Ustaz Albert nih luar biasa terus. Diganti subhanallah. 120 juta, kalau Allah ganti jadi 1,2 miliar rupiah. Bapak Ibu yang sudah punya motor, jual. Kapan lagi bisa sedekah motor? Jual. Kemudian berpayah-payah saja dulu. Naik ojek lagi, naik angkot lagi. Kelezatan naik motor, ya kita bunuh dulu. Karena kita pengen bersedekah yang besar. Lalu kemudian kita panjatkan hajat kita kepada Allah SWT. Ustadz, jelek banget dong. Kita sedekah niatnya pengen begitu. Maaf, bukan niat, ya. Niatnya mah niat sedekah. Bukan berarti kita sedekah motor niatnya supaya pergi haji. Enggak. Jual motor niatnya sodako. Tapi abis sodako kita panjatkan doa kepada Allah supaya Allah berangkatkan kita ke haji seperti itu. Nih, buat pemirsa yang udah punya rumah.
Punya rumah katakanlah di pinggiran Jakarta, harganya 500 juta. Lewatin, jual. Benar. 500 juta itu jual 400 juta. Sedekahin 400 juta. Yang 100 jutanya sewa. Sewa ukuran setahun. Rumah di Jakarta saja nih 100 juta setahun itu udah mewah sekali. Lah, tahun kedua gimana? Tahun kedua Allah udah balikin tuh duit yang 400 juta. 400 juta dikali 10, 4 miliar. Tadinya rumahnya 500 juta, sekarang rumahnya 4 miliar. Pakai dulu setahun, begitu setahun pakai, jual lagi. 4 miliar jual, 3,5 miliar sedekahin. Yang 500 juta buat sewa. Nanti setahun berikutnya dapat perusahaan yang 35 miliar asetnya. Kenapa? Karena sedekahnya 3,5 miliar. Saya melakukan itu, alhamdulillah, melakukan dikit demi dikit, akhirnya gede demi gede. Subhanallah itu. Seperti yang Mbak Indri tadi lakukan. Dan sedekah itu nanti jadi doyan. Jadi doyan. Tadinya kita pengen kenyang, sekarang emang pengen makan aja. Benar itu. Kejadian. Subhanallah. Apalagi ya kalau simpenan bapak dan ibu memang segitu-gitunya, itu lebih hebat lagi tuh. Kalau bapak ibu punya simpenan 10 juta, sedekah 1 juta, nggak terlalu berasa. Tapi punya 10 diinjek nih semuanya nih. Langsung tuh tutup mata, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya cuma punya segini-gini nih. Jangan pengen diganti, ya Allah. Bener itu. Nah tinggal pertanyaannya kadang-kadang begini, Ustaz, mana yang diduluin ya? Utang apa sedekah? Saya bilang, kalau jumlahnya tuh cicilan masih jauh dari pokoknya, mendingan sedekah deh. Umpama ya, utangnya 100 juta. Saudara punya duitnya 1 juta. Nggak goyang tuh, nggak goyang. Kita bayar 1 juta juga, masih 99 juta. Gimana caranya? Datang ke yang punya utang. Datang. Assalamualaikum Pak Haji, ini saya punya duit cuma 1 juta. Kalau saya bayarin ke Pak Haji, ini saya nggak bisa bayar lagi. Atau tenteng motor kita, Pak Haji, ini saya punya motor. Kalau saya cemplungin buat bayar utang, ini nggak bakalan punya lagi apapun buat bayar Pak Haji. Begini, saya habis nonton Ustaz Yusuf Mansur noh. Bagaimana kalau yang 1 juta ini kita sama-sama sedekahkan? Saya minta redonya Pak Haji. Iya, saya juga habis nonton Ustaz Yusuf Mansur tuh. Iya boleh juga tuh, saya tambahin lah 1 juta juga lah. Oh, sama-sama sedekah. Nah, yang sedekah 1 juta itu nanti dapat 10 juta. Begitu dapat 10 juta, belah 2. 5 juta bayar utang. 5 juta sedekahin lagi. Jadi 50 juta. 50 juta bagi 2 lagi. 25 juta bayar cicilan utang. 25 juta sedekah. Nanti 25 juta jadi 250 juta. Bagi 2 lagi. Lunasin tuh utang. Yang sisanya kemudian terus diperbesar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ya pemirsa di rumah yang udah ngacung tadi pengen haji ya, ataupun apalah, pengen kawin, pengen punya anak, pengen punya modal usaha, pengen dibaguskan rezekinya. Amin. Jangan lupa, habis kita berdoa ini selesai, niat sedekah itu dilaksanakan. Sama seperti pemirsa yang hadir di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sebentar lagi ada hamba-hambamu yang kemudian berangkat menuju dirimu, ya Allah, dengan hartanya, dengan uangnya, dengan barangnya, dengan apa yang sudah Engkau berikan kepada dia. Dan Engkau yang Maha tahu apa yang menjadi hajatnya, menjadi masalahnya. Rabb, Engkau yang punya janji juga bahwa dengan bersedekah maka semua kesulitan akan mencair. Dengan bersedekah semua masalah akan Engkau tolong. Dengan bersedekah semua hajat juga akan Engkau ridhoi, bisa tercapai dengan mudahnya. Rabb, tunjukkan agar yang bercerita tentang sedekah itu bisa begini, bisa begitu, adalah mereka yang melakukan sedekah itu sendiri. Amin. Bukan lagi saya dan Ustaz Albar di sini. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ajarkan kepada mereka semua, ya Rabb. Jangankan mereka bersedekah. Tidak bersedekah saja Engkau sudah memberi. Apalagi sudah bersedekah. Enggak perlulah kita kemudian menagih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tapi ajarkan kami kesabaran. Ajarkan kami keyakinan. Amin. Ajarkan kami juga kebersyukuran, ya Rabb. Amin. Mudah-mudahan Kau takdirkan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh salehah. Amin. Angkat semua masalah kami. Angkat semua masalah Indonesia ini.
Dan hadiahkan buat kami Allah pemimpin-pemimpin yang mencintai sedekah. Pemimpin-pemimpin yang mencintai bangun malam. Pemimpin-pemimpin yang mencintai sholat tepat waktu. Memimpin negeri ini bersamamu ya Allah. Bukan meminggirkan dirimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil